Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membahas fikih Asmaul Husna, dan kita sudah masuk pada halaman ke-258 dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syahid Ar-Raqib, yang maha menyaksikan dan yang maha mengawasi. Kenapa disebut oleh pengarang dua nama Allah sekaligus, Asy-Syahid dan Ar-Raqib? Karena sebagian para ulama mengatakan makna Asy-Syahid adalah Ar-Raqib. Jadi makna yang maha menyaksikan artinya juga maha mengawasi. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah Al-Buruj Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian juga disebutkan dalam surah An-Nisa 79-nya wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi banyak peperangan, terutama ketika melakukan penyerbuan ke negeri Persia dan ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ratusan bahkan ribuan kaum muslimin mereka gugur menjadi mati syahid. Sampailah berita ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar meminta agar nama-nama orang yang mati syahid itu disebutkan di hadapannya. Tapi kebanyakan orang-orang yang mati syahid Umar tidak mengenalnya. Jadi satu persatu orang yang meninggal dalam peperangan itu disebutkan di hadapan Umar, tapi kebanyakan Umar tidak mengenalnya, saking banyaknya kaum muslimin yang mati syahid itu. Tetapi bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekalipun kata beliau aku tidak mengenal mereka yang gugur satu persatu dalam peperangan itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal siapa mereka. Maka Umar pun membaca ayat wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi atas gugurnya mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 17, innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Asy-Syahid. Adapun Ar-Raqib disebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab 52-nya wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 117 wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka
maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini perkataan siapa? Isa ibnu Maryam. Jadi saat Isa bin Maryam dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan kepada Isa, "A anta qulta linnas?" Apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka Isa mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau ya Rabb. In kuntu qultuhu faqad alimta." Kalau aku mengatakannya pasti kau tahu, karena engkau mengetahui segala sesuatu. Sampai kepada ayat, "Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim." Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. "Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim." Maka setelah engkau wafatkan aku ya Rabb, engkaulah yang akan mengawasi mereka. "Wa anta ala kulli syai'in syahid." Dan engkaulah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kalimat syahid secara bahasa itu artinya menyaksikan. Jadi orang yang menyaksikan sebuah kejadian itu disebut syahid. Berarti orang itu menyaksikan dan hadir di tempat kejadian. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah berbeda. Makanya kita lihat orang yang meninggal dalam peperangan disebut syahid karena mereka hadir dalam peperangan dan menyaksikan peperangan dan gugur di peperangan, maka disebut syahid karena mereka menyaksikan dan hadir di situ. Tetapi secara istilah ada yang mengatakan bahwa makna syahid itu adalah al-alim, zat yang maha mengetahui. Kalau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, maka disebut alim. Allah itu mengetahui segalanya. Tapi kalau seandainya dikatakan Allah itu mengetahui bawatin al-umur, sesuatu yang tersembunyi, maka disebut al-khabir. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau mengetahui sesuatu yang tampak, maka disebut syahid. Ada sebagian ulama yang memerinci seperti itu. Tetapi para ulama banyak yang mengatakan bahwa syahid adalah sesuatu ya'lam mengetahui sesuatu yang gaib bagi kita. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang gaib. Sesuatu yang kita anggap gaib bagi Allah itu tidak gaib. Seperti umpamanya alam para malaikat bagi kita gaib karena kita tidak pernah mampu memandang para malaikat. Alam jin bagi kita gaib. Sekalipun mereka memandang kita, kita tidak bisa memandang mereka. Jadi yang gaib bagi kita, bagi Allah itu tidak gaib. Itu makna syahid. Ketika antum bicara kepada saya tidak bisa menerka apakah pembicaraan yang antum lontarkan di lisan antum itu sesuai dengan hati yang tersembunyi dalam dada antum. Saya tidak mengetahui apakah ada kesesuaian. Bisa saja mungkin hatinya bermaksud baik tetapi lisannya saja manis. Ya. Kita ini hanya bisa berhukum dengan hukum zahir saja, karena kita tidak pernah mengetahui isi hati manusia. Lah sesuatu yang gaib bagi kita, Allah tidak gaib. Allah mengetahui isi kandungan hati kita sebelum kita mengucapkan, Allah sudah tahu. Ya, karena Allah adalah asy-syahid. Allah itu menyaksikan segala sesuatu yang menurut kita gaib, menurut Allah tidak gaib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik di sini pengarang ketika menyebutkan tentang syahid, beliau juga memberikan definisi, di antaranya adalah makna syahid adalah yang melihat segala sesuatu, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Dia mendengar semua suara yang lirih maupun yang jelas.
Dia melihat segala yang ada, yang lembut maupun yang kasar, yang kecil maupun yang besar. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia menyaksikan perbuatan baik dan jelek para hambanya. Lihat di sini, sedemikian detailnya nama Allah Asy-Syahid. Kata beliau, dia melihat segala sesuatu yang tersembunyi bagi kita. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi. Kemudian dia mendengar semua suara yang lirih maupun yang jelas. Kalau kita terkadang hanya mendengar yang jelas-jelas saja. Terkadang ada orang yang ngomong di hadapan kita, terkadang kalau telinga kita agak budak, kadang-kadang kita tanya, bisa diulang enggak? Tadi ngomong apa kamu? Padahal orangnya dekat tuh. Ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendengar semua suara yang lirih maupun yang jelas. Seperti yang terjadi ketika seorang wanita mengadu karena diceraikan suaminya kepada Nabi SAW. Kemudian dia meminta kepada Rasul untuk rujuk. Ketika suaminya mengatakan, anti ka dhahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Maka dia mengadu kepada Rasul. Kata Rasul, kalimat itu menurut ala jahiliyah adalah kalimat cerai, karena ketika itu belum ada syariat dihar. Wanita ini sedih karena tidak bisa rujuk lagi kepada suaminya, karena Rasul sudah mengatakan itu kalimat cerai dalam bahasa jahiliyah. Setiap hari wanita ini mengadu kepada Rasul untuk rujuk. Sampai pada waktunya ketika wanita ini datang menghadap Rasul, di situ ada Aisyah radhiyallahu anha berdekatan duduknya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala tulikan Aisyah tidak mendengar apa percakapan Rasul dengan wanita itu. Menunjukkan bahwa terkadang pendengaran kita ini terbatas. Ada kalanya kita tidak bisa mendengar. Tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, dan itu bagian daripada makna syahid. Dia mendengar semua suara yang lirih maupun yang jelas. Bahkan dia melihat segala yang ada, yang lembut maupun yang kasar, yang kecil maupun yang besar. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia menyaksikan perbuatan baik dan buruk seluruh hamba-hambanya. Itu makna syahid juga menurut pengarang di sini. Adapun ar-raqib, kata beliau, maknanya adalah yang melihat apa yang dirahasiakan di dada-dada manusia, serta yang mengawasi apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Dialah yang menjaga semua makhluk, memperjalankan dengan sebaik-baiknya ketentuan dan peraturan. Dia mengawasi apa yang bisa dilihat dan penglihatannya yang tidak ada satu apapun tersembunyi baginya, serta mengawasi ucapan makhluk dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, dan dia mengawasi semua makhluk dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ya, hampir mirip-mirip saja makna ar-raqib dengan kalimat asy-syahid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Abdullah ibn Umar sedang jalan-jalan di padang pasir. Kemudian marra bira'il ghanam. Tiba-tiba Ibnu Umar ini melintasi seorang laki-laki penggembala kambing. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ya ra'il ghanam, wahai sang penggembala kambing. Dia mengatakan, apakah ada satu kambing dari kambing-kambing yang kau gembala itu yang akan kau jual kepadaku? Maka tiba-tiba kemudian sang perawat kambing ini, penggembala kambing ini mengatakan, aku tidak memiliki satu kambingku, aku hanya disuruh untuk menjaganya saja. Aku ini bekerja di sini, ini bukan kambing-kambingku. Maka Ibnu Umar mengatakan, enggak apa-apa, jualah satu kepadaku. Bilang saja kepada majikanmu, akalaha dhi'bu, ada serigala yang memakannya. Kan majikanmu tidak tahu.
Farafa'a ra'i ra'sahu ila sama. Tiba-tiba penggembala kambing ini menengadahkan kepalanya ke langit. Kemudian mengisyaratkan tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya fulan," maksudnya wahai Ibnu Umar. "Fa aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? Fabaka Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun kemudian menangis. Padahal dia sedang menguji saja, menguji penggembala kambing di sini. Lah ketika kemudian perkataan penggembala kambing di hadapan Umar, "Fa aina Allah?" Lalu di mana Allah? Mungkin aku bisa saja berdusta kepadamu bahwa salah satu kambingku dimakan serigala. Tapi mungkinkah aku berdusta kepada Allah sementara dia menyaksikan diriku? Lalu di mana Allah? Ya. Maka Ibnu Umar pun melihat kejujuran hamba ini, penggembala kambing ini, bertanya, "Siapa tuanmu?" Akhirnya dicari tuannya. Setelah kemudian berjumpa, maka Ibnu Umar mengatakan, "Sebaiknya budakmu jual kepadaku." Setelah kemudian tawar-menawar, akhirnya dijualah budak ini kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun kemudian memerdekakan budak ini dan membebaskannya. Kisah ini menunjukkan pelajaran kepada kita bagaimana sang penggembala kambing ini mengajarkan bahwa Allah itu salah satu namanya Asy-Syahid. Dia adalah zat yang maha menyaksikan. Lahirlah sifat muraqabah di sini, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kisah ayahnya Ibnu Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menjadi khalifah. Kisah yang makruf yang sering kita ceritakan. Saat malam-malam dia sedang berputar-putar. Kita tahu bahwa di zaman Umar kan banyak membuat tenda-tenda di perbatasan kota. Untuk apa tenda-tenda ini dibuat oleh Umar? Untuk orang-orang yang mengadu nasib dari daerah-daerah yang mereka mencari pekerjaan ke kota. Jadi oleh Umar difasilitasi dengan dibuatkan tenda-tenda, kemudian lampu sekedarnya. Dan itulah kemakmuran di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Betul-betul memperhatikan rakyatnya. Jadi di malam hari Umar ini berkeliling ke tenda-tenda yang ada di perbatasan kota itu. Anggaplah Umar memberikan aturan bahwa dari jam sekian ke jam sekian lentera boleh dinyalakan. Tapi kalau sudah jam sekian di malam hari wajib untuk dipadamkan, karena itu fasilitas negara. Ya. Rupanya ada salah satu tenda itu yang masih menyala, sehingga Umar ini kemudian penasaran kenapa tenda yang satu ini masih menyala, harusnya sudah dipadamkan. Maka didekatilah kemudian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rupanya ada perbincangan dalam tenda ini seorang ibu dengan anak putrinya. Sang ibu ini mengatakan kepada putrinya, "Nak, besok kita akan jualan air susu. Sebaiknya kita campur air susu ini dengan air mineral supaya banyak dan juga keuntungannya melimpah." Jadi ibu ini hendak curang mengatakan kepada anaknya seperti itu. Tetapi kemudian anak putrinya ini rupanya wanita salihah. Dia mengatakan kepada ibunya dan mengatakan, "Tidak boleh curang wahai ibunda, karena aturan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah jelas. Tidak boleh ada curang dalam dagang." Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu? Kalaupun kita mencampur air susu dengan air mineral, kan dia enggak tahu." Kemudian putrinya mengatakan, "Wahai ibunda, sekalipun Umar tidak tahu, sekalipun khalifah tidak tahu, tetapi dia punya Rabb, dia punya Tuhan. Pastilah Tuhannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga Tuhan kita dan mengetahui kita." Lah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mendengarkan percakapan itu di luar tenda, dia takjub ya atas kejujuran wanita itu. Makanya dia langsung pulang. Kemudian dia mengumpulkan anak laki-lakinya dan mengatakan, "Siapa di antara kalian yang siap menikah?" Kemudian adalah salah satu putra Umar namanya Qasim ibnu Umar, saudara daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "Saya wahai abi." Maka ketika Qasim sudah siap menikah, akhirnya Umar pun melamarkan gadis yang jujur tadi.
untuk menjadi istri daripada putranya Qasim. Dari pernikahan gadis yang jujur tadi dengan Qasim lahirlah seorang wanita namanya Laila. Dari Laila ini lahir seorang khalifatul Islam, Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana wanita ini, wanita yang saleh ini, yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajari ibunya tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid, bahwa Allah itu menyaksikan. Umar bisa ditipu, tapi Allah tidak mungkin bisa ditipu karena dia syahid, ya. Itulah di antara kisah-kisah tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid. Tetapi sering saya ulang-ulang bahwa ketika kita mempelajari nama Allah Asy-Syahid, Ar-Raqib, dan nama-nama Allah yang sudah kita pelajari, ya, tentu yang paling penting dari mempelajari nama Allah dan sifatnya itu adalah pengaruh keimanannya apa. Kita mempelajari nama-nama Allah itu pengaruh bagi kehidupan kita apa sebenarnya. Ini yang penting, ya. Asar imannya apa? Yang pertama, bahwa ketika kita mempelajari nama Allah Asy-Syahid, bahwa dia zat yang maha menyaksikan, bahwa dia zat yang maha mengawasi, maka pertama, an yastahdhiral abdu syuhudallahi lahu, menghadirkan dalam kehidupannya, atau seorang hamba menghadirkan dalam kehidupannya seolah-olah dia menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat kita, mendengar kita, seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan darajatul ihsan. Ingat ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Apa kata Rasul? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak mampu melakukannya, maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Jadi dengan meyakini Allah zat yang maha menyaksikan, zat yang maha mengawasi, maka hadir dalam kehidupan kita seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini Allah memperhatikan kita. Maka lahirlah sifat ihsan dan muraqabah tadi. Yang kedua, mudafa'atul ma'asi. Ketika kita yakin bahwa Allah menyaksikan, ketika kita yakin bahwa Allah mengawasi, maka minimalnya kita bisa menekan maksiat. Kita bisa menekan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lahir dari keyakinan Allah menyaksikan dan mengawasi itu perasaan takut. Perasaan takut. Karena kita sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perasaan takut inilah akhirnya kita pun menjauh dari kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Karena seorang mukmin jangan lagi cerita maksiat. Seorang mukmin itu beramal soleh saja harus disertai dengan takut. Jadi seorang mukmin jangan cerita maksiat, dia beramal soleh, dia solat, dia puasa, dia zakat, ataupun beramal soleh yang lainnya, maka wajib bagi seorang mukmin dalam setiap amal itu harus disertai dengan rasa takut. Karena takut itu adalah rukun amalan hati yang harus disertakan setiap ibadah. Makanya lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah membangun Ka'bah. Padahal yang menyuruh membangun Ka'bah adalah Allah, yang membimbing membangun Ka'bah juga Allah sampai selesai. Tapi Ibrahim takut kalau amalannya ditolak oleh Allah, sehingga dia mengatakan, taqabbal minni, ya Allah terimalah apa yang sudah kubuat ini. Padahal pasti diterima, ya. Tapi tetap Ibrahim mengajarkan kepada kita, jangan sampai kemudian amalan kita ini tidak diterima, sehingga muncullah perasaan takut. Karena amalan kita ini disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau kita berbuat maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dawamul istiqamati. Dengan meyakini Allah itu menyaksikan kita, mengawasi kita, maka timbullah istiqamah dalam kehidupan kita. Timbullah istiqamah, ya. Kenapa? Lianna syahadatallahi wa muraqabatahu daimatun. Karena ketika Allah menyaksikan kita dan Allah mengawasi kita, maka itu terus menerus.
tidak siang, tidak malam, setiap hembusan nafas kita disaksikan oleh Allah. Makanya kemudian kita menjadi orang yang istiqomah, karena kita yakin Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Dia akan terus mengawasi kita. Maka lahirlah istiqomah. Kemudian yang keempat, tazkiyatul nafsi wa taharatul qalbi. Ketika kita yakin Allah menyaksikan kita, Allah mengawasi kita, maka kita berusaha untuk mensucikan atau membersihkan jiwa dan membersihkan hati-hati kita. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan meyakini Allah Maha menyaksikan dan mengawasi itu, an natakhallaq bi khuluqis syahadati bil haq. Kita berakhlak dengan akhlak supaya kita senantiasa bersaksi dengan kebenaran. Ya. Ini minimalnya 5 perkara ini menjadikan asar keimanan kita. Atau boleh juga ditambah kasratut ta'at, dengan meyakini bahwa Allah menyaksikan dan mengawasi kita, akhirnya kita rajin melakukan ketaatan dan menjauhi kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Ibnu Atha, dia mengatakan afdalut ta'ati muraqabatul haq ala dawamil awqat. Dia mengatakan seafdol-afdolnya ketaatan adalah seseorang merasa diawasi ketika menjalankan kebenaran dengan memanfaatkan waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini bahwa banyak manfaat dengan meyakini Allah menyaksikan dan Allah mengawasi. Karena begini ikhwan, 2 nama Allah ini saja kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini cukup menjadikan manusia itu terlahir menjadi manusia yang baik, manusia yang disiplin, manusia yang jujur, yang amanah, dan begitu seterusnya. Masalahnya, terkadang ketika kita ini mengimani tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebatas wujudnya Allah. Tapi mahanya Allah terkadang jauh panggang dari api kita ini mengimaninya. Kalau seandainya kita katakan, saya yakin, saya, antum atau siapapun meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha menyaksikan dan Maha mengawasi, saya kira yakin. Seorang mukmin pasti yakin dan percaya Allah itu zat yang Maha menyaksikan kita semuanya, bahkan Maha mengawasi kita semuanya. Tapi masalahnya, tidak semua orang Islam yang meyakini Allah Maha menyaksikan, yang meyakini Allah Maha mengawasi, dia merasa yakin bahwa dia diawasi, dia sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap muslim itu yakin Allah Maha menyaksikan, kemudian dalam hatinya merasa disaksikan, atau dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui dan mengawasi, dan dia pun merasa diawasi, saya yakin orang itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan, kan? Karena merasa diawasi masalahnya. Pasti gerak-geriknya pun akan dijaga dia. Ketika hendak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak jadi diambil. Kenapa? Memang dia bisa tersembunyi dari manusia, Allah tidak tersembunyi, Allah menyaksikan. Sehingga dalam hatinya merasa disaksikan, Allah mengawasi, dalam hatinya merasa diawasi, tak jadi dia mengambil. Jadilah dia orang jujur akhirnya, kan? Itu 1 nama ini saja, atau 2 nama Asy-Syahid Ar-Raqib saja, kalau seandainya diamalkan, orang itu sudah jadi baik sebenarnya. Tidak ada kisahnya di kantor itu orang malas kerja, orang yang maling waktu gitu kan, saat gajian minta disempurnakan, saat kerja leha-leha pula dia. Ketika bosnya marah, tersinggung dia. Ketika gajinya dikurangi, marah dia. Kan ada orang yang kayak gitu. Nggak mungkin lah dia mencuri waktu, tidur-tidur enak-enak. Kalau ada pengawas dia rajin, ketika nggak ada pengawas duduk-duduk. Kenapa? Walaupun manusia bisalah dia bohongi, tapi Allah kan tidak bisa dibohongi. Allah mengawasi kita, Allah menyaksikan kita.
Tidak mungkin ada orang yang malas-malas untuk bekerja. Pasti dia akan rajin, kan itu amanah. Ya. Tidak mungkin juga ada orang korupsi. Kenapa terjadi korupsi di negara kita ini? Bahkan boleh dikata sudah akut gitu ya. Bukan hanya dulu ada namanya BPK, ada namanya KPK, macam-macam tuh badan pengawas tuh. Kenapa terjadi adanya pengawasan coba? Karena hilangnya kejujuran di bangsa kita ini. Ngapain coba? Kan sudah ada pengadilan, sudah ada polisi, dibentuk lagi badan-badan pengawas keuangan, menunjukkan bahwa kejujuran di negeri kita ini sudah krisis. Karena harus dibentuk badan-badan pengawasan masalahnya. Kalau seandainya warga negara Indonesia yang ditanamkan tentang tauhid nama dan sifat bagi Allah, cukup ditanamkan sifat syahid dan raqib, bahwa Allah itu menyaksikan dan Allah itu mengawasi, tidak perlulah dibentuk badan-badan itu. Kenapa? Karena setiap dia hendak maling, dalam hatinya, ya manusia bisa dibohongi, tapi Allah menyaksikan dia, Allah memperhatikan dia, jadi dia ngambil. Lah inilah yang kemudian saya katakan dari awal, krisis tentang pemahaman terhadap nama-nama Allah Al-Husna. Kita ini setakat mengimani Allah itu pada wujudnya saja, tidak sampai kepada maha Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal maha itu penting diimani, supaya tertancap apa sih keinginan ketika Allah itu memiliki nama Asy-Syahid dan Ar-Raqib tadi. Apalagi kalau semua nama diamalkan, maka manusia akan terlahir menjadi manusia-manusia yang baik, yang jujur, amanah, disiplin, dan begitu seterusnya. Karena kalau bicara tentang nama Allah yang sifatnya jamalah, maka kita harus berakhlak dengan sifat itu. Lain kalau nama Allah sifatnya itu jalalah, keagungan, maka kita harus berakhlak dengan kebalikannya. Contoh namanya Allah itu mutakabbir, Allah itu zat yang maha sombong. Jangan pula kita sombong, maka kita berakhlak kebalikannya. Kebalikan sombong apa? Tawadhu, kan itu ya, berendah diri, berendah hati gitu. Tapi kalau nama Allah itu umpamanya Ar-Rahim, Al-Ghafur, maka kita harus mengikuti nama itu sesuai dengan namanya. Allah Maha Pengampun, maka jadilah kita pemaaf. Allah Maha Penyayang, jadilah kita pengasih, dan begitu seterusnya. Termasuk Asy-Syahid juga Ar-Raqib. Ya, di balik dua nama ini tentu ada faedah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini, barang siapa yang merenungkan makna dua nama ini, dia akan mendapatkan di antara keduanya terdapat kesamaan. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Ar-Raqib dan Asy-Syahid itu bersinonim. Keduanya menunjukkan bahwa Allah dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya meliputi segala ucapan, perbuatan, dan segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Dialah yang mengawasi apa yang terlintas dalam benak-benak manusia dan apa yang bergetar dalam pandangan manusia, terlebih lagi hal yang nampak dengan amalan perbuatan. Allah mengatakan, Innallaha kana 'alaikum raqiba wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Oleh karena itulah kata beliau, perasaan seorang hamba akan pengawasan Allah merupakan semulia-mulianya amalan batin yang Allah meliputinya dengan ilmunya. Jika seorang hamba tersebut merasakan hal ini di setiap keadaan, maka ini akan menjadikan sebagai penjaga batinnya dari setiap pemikiran dan niat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, dan dari setiap ucapan perbuatan yang lahir yang dapat mendatangkan siksa, dan dia akan benar-benar meraih derajat ihsan dalam beribadah, yaitu dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, dan jika dia tidak bisa melihatnya maka yakini Allah melihatnya. Tadi ketika kita menjelaskan tentang pengaruh keimanan itu, salah satunya apa? Tazkiyah li nafsi, kan? Bahwa di antara pengaruh nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib itu kita bisa membersihkan jiwa.
Karena setiap jiwa kita ini terbentik untuk melakukan kejahatan. Karena kita tahu bahwa jiwa manusia itu kan ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan untuk berbuat keburukan. Itu memang jiwa manusia seperti itu. Makanya kenapa ada dosa yang disebut dengan syahwat. Syahwat itu sumbernya nafsu. Lain dengan syubhat, itu sumbernya setan. Ya. Jadi kalau seandainya jiwa ini senantiasa memerintahkan sebuah keburukan, kemudian dia meyakini bahwa Allah zat yang maha menyaksikan dan zat yang maha mengawasi, maka tidak mungkin hati ini juga akan memiliki niat yang jahat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah saksikan dan Allah tahu sampai ke dalam hati kita. Akhirnya kemudian dia pun berusaha untuk membersihkan hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah di sini juga beliau menyebutkan banyak sekali dalil-dalil tentang yang menopang dari nama Allah Asy-Syahid dan juga Al-Alim. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kandungan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib, lebihnya bisa antum baca, hanya meringkas dari apa yang sudah beliau catat di sini. Taib, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Taib, kalau enggak ada, kita subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.